selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Senang sekali kami boleh menjumpai Anda kembali dalam program Suara Pengharapan edisi kali ini. Dan kembali kita akan sama-sama menikmati pembelajaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita sama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan untuk memuji Tuhan bersama-sama. Yesus pengharapan jiwaku. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagaikan, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas
dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bila kesempatan hari ini kami boleh kembali menjumpai para pemirsa Suara Pengharapan dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya pertemuan kami walaupun lewat udara, tetapi hal ini akan membawa berkat bagi kami. Tuhan memberkati setiap mata telinga yang mendengar siaran ini. Biarlah hati kami boleh fokus memandang pada kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu jadi bagian dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau Tuhan selalu memberi kami pengharapan, walaupun dalam keadaan susah, senang, kesulitan, kami tetap memiliki pengharapan di dalam Yesus, karena Yesus adalah harapan jiwaku. Dan biarlah kami boleh siap belajar mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kita hari ini edisi ini kita akan belajar sama-sama dengan tema hidup dalam pengharapan. Sekali lagi, hidup dalam pengharapan. Kita akan sama-sama baca dalam Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang menjulur sampai ke dalam bagian dalam Rabbia. Puji nama Tuhan. Ayat ini merupakan, kalau kita perhatikan bersama, sungguh kita bersyukur boleh percaya kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Apa sih pengharapan itu? Ya, pengharapan adalah suatu keyakinan bahwa sesuatu yang meskipun mungkin belum terlihat ataupun belum terjadi, tetapi diyakini suatu saat pasti akan terjadi. Itulah pengharapan. Ya. Jadi pengharapan di sini dikatakan sebagai sauh, ya, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Artinya, saudaraku, kalau kita memiliki pengharapan yang kuat, dikatakan pengharapan itu seperti sauh. Sauh itu istilahnya kalau di perkapalan itu kayak jangkar, ya. Jadi kalau jangkar itu ditancapkan dan tancap dengan pasti, ya, dia itu bisa menghentikan kapal sehingga tidak terombang-ambing. Ya. Demikian juga kehidupan kita. Kehidupan kita kalau nggak memiliki pengharapan itu akan kayak terombang-ambing. Ya. Oleh karena itu penting bagi kita memiliki pengharapan. Ya. Pengharapan di dalam Yesus dikatakan seperti sauh. Artinya apa? Membantu kita. Ketika kita memiliki pengharapan, hal ini akan membantu kita untuk kita ini tetap stabil dan tetap teguh, walaupun mungkin menghadapi gelombang kehidupan yang ada di dunia ini. Ya. Saudaraku, kegagalan terbesar manusia itu bukan karena dia nggak punya harta benda atau nggak bisa bekerja. Ya. Salah satu kegagalan terbesar manusia adalah ketika dia hidup, tetapi dia tidak memiliki pengharapan. Ya, orang yang tidak memiliki pengharapan itu adalah kegagalan terbesar manusia. Karena apa? Orang yang tidak memiliki pengharapan itu sama saja orang tidak memiliki gairah hidup. Ya, sama seperti motor itu kalau nggak ada bensinnya nggak jalan. Ya. Orang kalau tidak memiliki pengharapan, walaupun punya duit, dia mau buka usaha, itu dia mikir nanti berhasil apa enggak. Ya. Ya. Ketika dia berpikir, iya tapi aku nggak punya ini, nggak punya itu, akhirnya apa? Cuma angan-angan dan cuma mimpi saja. Karena apa? Tidak ada keyakinan dalam dirinya, tidak ada harapan di dalam hidupnya bahwa nanti apa yang dilakukan itu akan berhasil. Ya. Pengharapan merupakan sauh bagi jiwa kita, ya. Merupakan sauh bagi jiwa kita.
Ya. Makanya penting bahwasanya kita hidup itu harus memiliki pengharapan. Ya. Kalau orang tidak memiliki pengharapan, itu boleh saya katakan seperti mayat hidup. Kelihatannya hidup, tapi dia nggak ngerti mau melakukan apa. Ya, hidup hanya sekedar hidup. Ya, dia nggak ngerti harus melakukan apa. Oleh sebab itu, saudaraku, penting sekali bagi kita orang percaya memiliki pengharapan dan hidup di dalam pengharapan itu. Karena dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Ya. Sama seperti kapal, ketika dia ada sauh dan sauh itu berlaku di tempat yang tepat, ya, itu tidak akan membuat kapal itu sampai terombang-ambing. Ya. Jadi pengharapan adalah sauh yang kuat. Jadi namanya pengharapan itu merupakan suatu kebutuhan, merupakan suatu energi yang tidak kelihatan, tetapi itu sangat menunjang untuk keberhasilan hidup kita. Kenapa kita harus memiliki pengharapan, saudaraku? Pentingnya hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Pengharapan di dalam Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan. Saudaraku, dalam kehidupan ini banyak hal yang mungkin kalau kita tidak memiliki pengharapan itu rasanya nggak kuat, rasanya capek, rasanya lelah. Ya, kalau kita hidup itu sudah penuh kepenatan, penuh kecapean, kita sudah rasa loyo, kita merasa nggak kuat. Tapi kalau kita masih memiliki pengharapan, dikatakan pengharapan itu menjadi energi, menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi mungkin tantangan, untuk menghadapi kesulitan hidup. Ya. Roma 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu semakin berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya. Jadi puji Tuhan, di sini jelas sekali bahwasanya pengharapan itu menimbulkan energi, pengharapan itu menimbulkan kekuatan sukacita. Orang kalau melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita, itu hasilnya akan menjadi yang terbaik. Ya. Tetapi orang kalau melakukan karena terpaksa, apalagi cuma asal-asalan, maka hasilnya pun tidak maksimal. Ketika kita hidup dalam pengharapan itu menjadi energi, kekuatan bagi kita untuk menghadapi tantangan dan kesulitan hidup yang mungkin harus kita hadapi. Hal yang kedua, pentingnya kita hidup dalam pengharapan adalah pengharapan itu bisa membuat kita hidup dalam ketenangan dan damai sejahtera. Pengharapan dapat membuat kita tenang dan damai, sehingga kita ini tidak mudah goyah ketika ada hasutan, ketika ada tantangan, ketika ada kesulitan. Ya. Filipi 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Ketika kita memiliki pengharapan, maka ada damai dan ketenangan. Dan damai yang datangnya dari Tuhan ini dikatakan melampaui segala akal ini, akan memelihara hati dan pikiranmu. Artinya, saudaraku, kalau hidup kita dalam pengharapan dalam Yesus, ya, maka kita akan bisa menyelesaikan masalah kita. Kita akan bisa menyelesaikan tantangan hidup. Ya, kita tidak mudah gampang goyah hanya karena tekanan, hanya karena kesulitan. Ya, hidup dalam pengharapan membuat kita memiliki ketenangan dan damai yang akan terus menuntun kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Hal yang ketiga, saudaraku,
kenapa kita harus hidup dalam pengharapan? Ya. Pengharapan itu akan mengubah perspektif kita. Ya, ketika kita hidup dalam pengharapan, maka pengharapan ini akan mengubah perspektif kita. Ketika kita hidup tanpa pengharapan, kita rasanya semua mentok, kita rasanya nggak ada jalan keluar, rasanya nggak ada solusi. Tetapi ketika kita hidup dalam pengharapan, pengharapan ini mengubah perspektif kita. Coba baca ayatnya di dalam Roma 8 ayat 28. Di sini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, ketika kita memiliki perspektif bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, ya, maka kita tidak akan khawatir lagi, kita tidak akan cemas lagi. Karena Allah, ketika kita hidup dalam pengharapan, ya, hal ini akan mengubah perspektif kita. Ketika tadinya semua kelihatannya mentok, tadinya kelihatan semuanya tidak ada jalan keluar. Ketika kita memiliki keyakinan pengharapan di dalam Tuhan, kita bisa berpikir positif. Karena apa? Karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Ketika Tuhan turut bekerja, ya, hal yang tidak baik pun yang kita alami, tapi ketika Tuhan bekerja, semuanya mendatangkan kebaikan. Hal yang terakhir, pentingnya hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Pengharapan, ketika seseorang hidup dalam pengharapan, maka hal ini akan membantu dia menghadapi segala kesulitan. Mazmur 27 ayat 14 mengatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri-negeri orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Ya. Orang yang menantikan Tuhan itu kalau nggak memiliki pengharapan, maka dia udah nggak mau menanti lagi. Ya. Artinya apa? Ketika kita dalam penantian kita ini, kita memiliki pengharapan, ya, hal ini akan membawa kita memiliki semangat untuk menghadapi segala kesulitan yang ada, untuk menghadapi segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan kita pasti akan memiliki solusi dan jalan keluarnya. Karena apa? Karena Allah pasti menolong kita. Karena ketika kita sungguh-sungguh menanti di sini bukan berarti pasif diam aja, menanti dengan penuh pengharapan, ya, maka kesulitan boleh datang, apapun boleh terjadi. Ketika kita masih ada pengharapan di dalam Tuhan, hal ini akan membantu kita, menolong kita untuk bisa menyelesaikan kesulitan kita, untuk bisa menyelesaikan segala masalah yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu penting bagi kita, orang-orang percaya, senantiasa hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena tadi kita sudah belajar, pengharapan itu seperti sauk, ya, yang akan menopang kita untuk kita ini bisa, walaupun mungkin belum terjadi, belum terlihat, ketika kita memiliki pengharapan, hal itu pasti akan terjadi. Kenapa? Ya, hal yang terakhir kita belajar di sini adalah karena dasar pengharapan kita itu bukan manusia, bukan kekuatan kita. Dasar pengharapan itu bukan kata orang. Dasar pengharapan kita itu didasarkan kepada iman percaya kita kepada Yesus. Nah, sementara Yesus adalah siapa? Tuhan kita yang dasar.
Tuhan kita yang luar biasa, pencipta alam semesta alam. Artinya apa? Dasar iman kita itu bukan karena sugesti, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena didasarkan kepada melihat kasih Tuhan, melihat pengorbanan Tuhan, melihat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Itu menjadi dasar pengharapan kita. Dan Tuhan tidak pernah sekali-kali mengecewakan kita. Dan dasar pengharapan kita selain Tuhan Yesus adalah juga firman-Nya. Saudara bisa lihat di dalam Kolose 1 ayat 23. Ya, keyakinan kita terhadap Injil inilah yang menjadi dasar pengharapan kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan ketika Dia berjanji, dikatakan firman Tuhan itu ya dan amin, artinya pasti terjadi. Ketika kita memiliki keyakinan iman percaya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya atau Injil-Nya, janji Tuhan ya dan amin pasti digenapi dan pertolongan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memenuhi hidup kita dengan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Karena ketika kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, pengharapan itu memberikan kita kekuatan. Hal yang kedua, pengharapan itu membuat kita itu bisa tenang dan damai. Ketika kita hidup dalam pengharapan, ketika kita masih hidup dalam pengharapan, pengharapan itu akan mengubah perspektif kita. Dan yang terakhir, ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan, maka pengharapan itu akan membantu kita dalam segala kesulitan. Mari kita sama-sama hidup dan berharap percaya kepada Tuhan Yesus, dan biarlah pengharapan kita boleh terjadi karena dasar pengharapan kita bukan manusia, bukan sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi yang dasar pengharapan kita adalah iman percaya kepada Yesus dan Injilnya atau firman-Nya. Dan itulah yang menjadi dasar pengharapan kita. Dan biarlah saudaraku, kalau saat ini saudara mengalami mungkin masalah yang belum ada jalan keluarnya, tidak harus cemas dan takut. Milikilah pengharapan, iman percaya kepada Yesus dan firman-Nya. Niscaya kita akan beroleh pertolongan di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dan menghampiri hadirat-Nya dengan mengangkat sebuah pujian. Harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku.
hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Biarlah hati kami, iman kami percaya bahwa di dalam Yesus ada selalu pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Biarlah pujian ini menjadi pengharapan kami, karena kami tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan biarlah kami boleh belajar hidup di dalam pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kami berdoa buat setiap pemirsa dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan penuhi hati kami dengan iman pengharapan, sungguh-sungguh percaya dalam Yesus. Karena kami tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan, ya dan amin, Tuhan pasti genapi dan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Ku berdoa buat setiap pemirsa dimanapun mereka berada. Mungkin yang saat ini mereka dalam bermasalah, mungkin yang saat ini mereka mengalami kelemahan, kelesuan, kepenatan karena beban masalah hidup dan segala hal yang menghimpit mereka, sehingga tidak bisa melihat pengharapan di dalam Tuhan. Saat ini juga Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus. Biarlah kasih iman pengharapan, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh membuat mereka bisa melihat pengharapan yang Tuhan sediakan. Dan kami yakin dan percaya ketika kami sungguh-sungguh beriman, percaya, berharap di dalam Tuhan, pertolongan pasti akan terjadi dalam